Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Biologi Dasar. Nama saya Jamilatul Zahra Triani dengan NIM 24088600090. Dan saya Asmi Fadilatul Amalia dengan NIM 24080860102. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi struktur dan fungsi hewan dalam sebuah video pembelajaran. Selamat menonton semua. Jadi di pertemuan ke-13 ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi struktur dan fungsi hewan. Kelompok kami ada 2 anggota yaitu Mbak Jamilatul Zahra dan saya Asmi Fadilatul Amalia. Tujuan pembelajaran dari kelompok kami yaitu pertama menjelaskan prinsip struktur hewan dan yang kedua yaitu menjelaskan fungsi struktur hewan. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang struktur dan fungsi hewan. Lebih tepatnya yaitu prinsip dasarnya dari struktur hewan. Nah, prinsip dasar struktur hewan itu tuh mencakup berbagai konsep yang menjelaskan bagaimana sih hewan itu akan terstruktur dan fungsinya. Nah, prinsip utamanya dari hewan terstruktur dan fungsinya itu memiliki 7 prinsip utama, yaitu ada 1, sel sebagai unit dasar, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah organ, keempat ada sistem organ, kelima ada organisme, keenam ada kelompok organisme, dan ketujuh adalah ekosistem. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sel. Pengertian dari sel yaitu unit dasar kehidupan yang membentuk semua makhluk hidup. Lebih tepatnya yaitu unit terkecil dalam makhluk hidup. Jadi, sel itu adalah pembentukan yang sangat berfungsi sekali dalam makhluk hidup. Nah, fungsinya itu adalah untuk unit dasar kehidupan yang melakukan semua proses vital. Contohnya yaitu sel otot untuk kontraksi, sel saraf untuk penghantar impuls. Nah, di sini terdapat gambar dari sel hewan. Kemudian yang kedua yaitu ada jaringan. Definisi dari jaringan pada hewan itu adalah kumpulan sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh hewan. Jaringan hewan itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan struktur selnya. Jadi bisa dikatakan bahwa jaringan itu adalah sekumpulan yang sangat bekerja sama dalam menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh hewan. Nah, jaringan itu dapat dibagi berdasarkan fungsinya itu terdapat 4, yaitu ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jadi kita mau membahas keempat itu. Next, kita ke jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh. Jadi terdapat di permukaan tubuh, terdapat di luar. Atau permukaan saluran tubuh hewan. Nah, fungsinya itu untuk melindungi permukaan luar dan dalam organ. Kan terdapat di luar, jadi untuk melindungi permukaan luarnya tersebut. Nah, berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel itu dibagi menjadi berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 ya. Yang pertama adalah epitel pipih berlapis tunggal. Kita bisa lihat di gambarnya tersebut, sudah ada keterangannya juga ya. Yang kedua adalah epitel pipih berlapis banyak.
Yang ketiga ada epitel kubus berlapis tunggal. Yang keempat ada epitel kubus berlapis banyak. Yang kelima ada epitel silindris berlapis tunggal. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis banyak. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis banyak semu atau yang disebut juga dengan epitel silindris bersilia. Kemudian yang terakhir adalah epitel transisional atau transisi. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat itu bisa disebut juga dengan jaringan penghubung yang terdiri atas serabut-serabut yang sangat kuat. Kita bisa lihat di gambar tersebut terdapat serabut-serabut yang sangat kuat dan lentur yang dapat ditemukan pada semua organ tubuh. Nah, fungsinya itu untuk melindungi jaringan dan organ yang mengikat sel untuk membentuk jaringan dan mengikat jaringan dan terbentuklah organ. Jaringan ikat itu tersusun dari matriks-matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Kemudian, jaringan ikat itu memiliki struktur dan fungsinya, yaitu ada jaringan ikat longgar itu bersifat elastis. Karena matriksnya itu tuh mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Kemudian fungsinya itu untuk pembungkus organ-organ tubuh dan menghubungkan bagian-bagian dari jaringan lainnya. Kemudian ada jaringan ikat padat. Sifatnya itu tidak elastis, berbeda dengan jaringan ikat longgar. Karena apa? Karena matriksnya itu tersusun atas serat kolagen. Sedangkan dari jaringan ikat longgar itu tuh mengandung serat kolagen yang juga mengandung retikuler dan juga elastin. Sedangkan dari jaringan ikat padat itu tersusun juga serat kolagen yang berwarna putih dan padat sehingga cairannya itu berkurang. Kemudian, fungsi dari jaringan ikat padat yaitu untuk menghubungkan bagian organ tubuh seperti pada katup jantung, terus ada kapsul persendian, ada fascia tendon, dan ligamen. Kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu bentuknya seperti anyaman yang tersusun atas sel-sel saraf dan neuron. Jadi, sebagai pengantar ada listriknya gitu. Nah, fungsinya itu untuk mengordinasi dan meneruskan rangsang. Terdapat 3 macam sel saraf, yaitu ada sel saraf sensorik, ada sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Yang pertama adalah sel saraf sensorik. Fungsinya itu untuk menghantarkan rangsang dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kemudian ada sel saraf motorik, yaitu berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Jadi dari susunan saraf yang pusat kemudian ke efektor. Yang ketiga ada sel saraf penghubung, yaitu penghubungan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sel saraf itu mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Apa sih yang dimaksud iritabilitas dan konduktivitas? Jadi, iritabilitas itu adalah kemampuan sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan konduktivitas itu adalah kemampuan sel saraf untuk membawa impuls.
Kemudian yang terakhir yaitu adalah jaringan otot. Jaringan otot itu terdiri dari serat-serat yang panjang dan berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi, terdiri dari serat-serat yang panjang dan fungsinya itu sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot itu dibagi menjadi 3, yaitu bisa kita lihat di gambar ada otot polos, seperti itu ya. Terus ada otot jantung dan otot lurik. Kemudian, jaringan otot itu berdasarkan struktur fungsi penyusunnya dibedakan menjadi 3. Nah, yang tadi ya, otot polos. Otot polos itu bekerja lamban. Lamban itu lambat ya, tidak cepat, dan tidak di bawah pengaruh otak. Sel otot polos itu terdapat pada organ dalam, misalnya aja di usus dan pembuluh darah. Serabut kontraktil otot polos itu tidak memiliki garis gelap dan garis terang. Kemudian sel otot polos itu bentuknya gelondong atau bulat gitu ya, dan berinti cuma satu. Kita bisa tahu bahwa otot polos itu bekerjanya lambat, di bawah pengaruh otak, tidak di bawah pengaruh otak. Kemudian terdapat di usus dan pembuluh darah. Kemudian tidak memiliki garis gelap dan terang. Kemudian bentuknya itu gelondong. Kemudian ada otot jantung, terdiri dari sel-sel yang memiliki garis gelap dan garis terang. Ini adalah perbedaannya dari otot polos dan otot jantung. Kalau otot jantung itu memiliki garis gelap dan garis terang. Tapi bekerjanya itu di luar kehendak kita, jadi terus-menerus. Nggak ada henti-hentinya jantung itu. Kalau berhenti ya nanti mati deh. Kemudian merupakan otot khusus penyusun organ jantung. Keistimewaannya itu adalah bekerja di bawah pengaruh otak, namun dapat berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus. Jadi dipacu untuk terus-menerus jantung itu. Kemudian yang ketiga yaitu otot lurik. Nah, otot lurik itu sel otot rangka yang dikenal pula sebagai sel otot lurik atau yang disebut juga dengan sel otot bergaris melintang. Sel otot rangka itu mempunyai banyak inti, berkontraksi cepat, tetapi tidak mampu bekerja dalam waktu yang lama. Kemudian otot lurik itu bekerja di bawah pengaruh otak dan melekat pada rangka tubuh sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Jadi menempel pada otot rangka. Seperti itu. Kemudian ada prinsip utama yang ketiga yaitu ada organ yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lia. Berikutnya kita akan membahas organ, yaitu apa sih itu organ? Jadi organ itu struktur tubuh yang terdiri dari berbagai jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh organ utama itu ada jantung, paru-paru, lambung, hati, dan ginjal. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah dan mengedarkan oksigen dan nutrisi. Sedangkan paru-paru tempat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada lambung, fungsinya itu mencerna makanan dengan bantuan asam dan enzim. Kemudian ada hati, untuk mengolah nutrisi, memproduksi empedu dan detoksifikasi.
Sedangkan fungsi ginjal adalah menyaring limbah dari darah dan mengatur keseimbangan cairan. Kemudian ada sistem organ. Organ-organ bekerja sama membentuk sistem organ. Misalnya itu ada sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem peredaran. Sistem pencernaan tuh contohnya itu mulut, esofagus, lambung, usus, hati, dan pankreas. Ini ya contohnya dari sistem pencernaan kelinci. Itu terdapat ada gigi, terus esofagus, terus ini ya kelenjar ludah, hati, terus lambung, terus pankreas, usus besar, kemudian ada usus halus, sekum, rektum, dan anus. Kemudian sistem organ berikutnya adalah sistem saraf. Itu contohnya tuh otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. Sedangkan yang terakhir adalah sistem peredaran. Itu contohnya jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemudian fungsi organ. Fungsi organ adalah untuk mengolah makanan, mengangkut oksigen, mengeluarkan limbah, dan mengatur suhu tubuh. Berikutnya kita akan membahas sistem organ. Sistem organ, yaitu yang pertama sistem pencernaan. Fungsinya itu untuk mengolah makanan, mencerna dan menyerap nutrisi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, terdapat sistem pencernaan juga. Jadi organ utama itu ada mulut. Mulut itu fungsinya sebagai tempat masuknya makanan dan minuman, serta dimulainya proses pencernaan. Setelah itu berlanjut ke esofagus atau kerongkongan, yaitu fungsinya untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Setelah itu, lambung fungsinya itu untuk mengolah makanan. Jadi setelah masuk ke lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel kecil. Contohnya itu, contoh enzimnya ini seperti pepsin, yaitu memecah protein dalam makanan menjadi peptida. Setelah itu berlanjut ke usus halus. Usus halus itu fungsinya itu untuk pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian berlanjut ke usus besar. Usus besar ini fungsinya adalah sebagai penyerapan air dan elektrolit. Usus besar akan menyerap kembali air dan elektrolit seperti natrium dan klorida dari sisa makanan yang tidak tercerna. Karena untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh, pembentukan dan pengeluaran feses setelah air diserap. Setelah air diserap, sisa makanannya ini akan menjadi padat dan diubah menjadi feses. Kemudian usus besar ini akan menggerakkan feses menuju rektum untuk dikeluarkan melalui anus, seperti itu. Kemudian ada hati, ada pankreas. Kemudian ada sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan ini fungsinya itu ada memfasilitasi pertukaran gas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ utamanya itu paru-paru pada mamalia, sedangkan pada ikan itu insang, sedangkan pada serangga itu trakea. Ini ya contoh dari perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Ini contohnya sapi ya. Itu terdapat rongga mulut, gigi, lidah, dan saliva. Terus ada kerongkongan atau esofagus ya, untuk membawa makanan dari mulut ke rumen atau perut besar. Nah, pencernaan ini fungsinya itu sebagai untuk mencerna serat. Kan karena hewan ruminansia tidak memiliki enzim untuk memecah serat tumbuhan, mikroba dalam rumen ini akan melakukan fermentasi seperti memecahnya
serat tumbuhan menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat dicerna, yaitu untuk membantu serat makanan yang sulit dicerna. Contoh mikrobanya itu adalah Pyromyces. Kemudian akan dilanjutkan ke dalam retikulum atau perut jala, yaitu fungsinya itu untuk mengatur aliran makanan, fermentasi lanjutan, dan menyaring benda asing. Kemudian akan masuk ke dalam omasum, yaitu penyerapan air dan nutrisi, yang akan memadatkan makanan. Berikutnya ada abomasum, yaitu fungsinya adalah kelenjar penghasil asam dan enzim pencernaan, seperti pepsin, untuk memecah protein dari makanan. Kemudian terakhir adalah usus atau intestinum dan anus. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh dari sistem pernapasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu paru-paru pada mamalia, insang pada ikan, trakea pada serangga. Nah, ini yang pertama tuh pernapasan pada serangga. Ini ada spirakel. Spirakel ini fungsinya sebagai saluran pertukaran gas seperti oksigen dan CO2 atau karbon dioksida antara lingkungan luar dan lingkungan internal hewan. Ini ada di dalam itu ada sel tubuh, trakeola, kantung udara, dan trakea. Sel tubuh itu fungsinya sebagai pertukaran gas dan fungsi metabolisme tubuh. Kemudian ada trakeola, yaitu untuk mengantarkan oksigen langsung ke jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada kantung udara, yaitu fungsinya adalah untuk menyimpan udara tambahan yang diperlukan untuk pernapasan. Jadi, udara akan disimpan dalam kantung udara di sini, serta memungkinkan hewan tersebut apabila akan terbang atau melakukan aktivitas yang berat. Jadi, dia butuh lebih banyak oksigen, maka akan didapat dari kantung udara di sini. Kemudian ada trakea, yaitu sebagai alat pernapasan pada serangga. Terus ini pernapasan pada ikan, yaitu menggunakan insang. Di sini ada lengkung insang, seperti ini. Kemudian ada operculum. Kemudian ini sistem pernapasan pada mamalia, contohnya ini kucing. Itu terdapat faring, fungsinya itu menghubungkan sistem pernapasan, serta berperan dalam proses menelan dan pernapasan pada hewan. Ini faring, kemudian ini trakea sebagai alat pernapasan, kemudian bronkus, yaitu fungsinya adalah mendistribusikan udara dari trakea ke paru-paru dan berperan dalam penyaringan dan perlindungan saluran pernapasan. Kemudian ada alveolus, yaitu fungsinya itu kantong udara kecil untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Kemudian bronkiolus, yaitu berperan penting dalam memastikan udara mencapai alveolus sebagai tempat pertukaran gas. Seperti ini. Kemudian organisme. Struktur dasar organisme hewan, yaitu ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan unit dasar kehidupan. Hewan terdiri dari banyak sel yang membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya itu jaringan otot, jaringan saraf. Kemudian ada organ, struktur yang terdiri dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya jantung, paru-paru. Kemudian ada sistem organ, kumpulan organ yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi kompleks,
Misalnya itu sistem pencernaan, kemudian sistem pernapasan. Kemudian ada ciri-ciri organisme hewan, yaitu ada multiselular. Sebagian besar hewan terdiri dari banyak sel, sedangkan heterotrof merupakan hewan mendapatkan energi dengan memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada reproduksi. Hewan dapat bereproduksi secara seksual atau aseksual. Kemudian respons terhadap lingkungan. Hewan dapat merespons rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suara, dan suhu. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem hewan merujuk pada interaksi antara berbagai spesies hewan dengan lingkungan fisik dan biotik di sekitarnya, yaitu mencakup semua hewan yang ada di suatu habitat, serta hubungan mereka dengan tumbuhan, mikroorganisme, dan faktor lingkungan lainnya. Komponen ekosistem hewan yaitu ada biotik, yaitu semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan ekosistem, termasuk produsen, tumbuhan yang menghasilkan energi melalui fotosintesis, konsumen, hewan yang makan produsen, dan atau hewan lain. Kemudian ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya itu sapi, kuda, kambing, dan jerapah, dan lain-lain. Kemudian ada karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya itu seperti singa, harimau, serigala, dan buaya. Sedangkan omnivora yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya itu ikan piranha, babi, dan beruang hitam, dan lain-lain. Kemudian ada pengurai. Organisme seperti bakteri dan jamur yang akan menguraikan bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Kemudian ada abiotik atau faktor non-hidup atau yang mati, benda mati yang mempengaruhi ekosistem, termasuk air, kemudian tanah, cahaya matahari, dan suhu. Ini merupakan contohnya ya. Ini ada banyak, ada air, komponennya banyak ya di sini. Ada hewannya juga, dan lain-lain. Seperti ini. Kemudian interaksi dalam ekosistem. Itu ada rantai makanan, hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Contohnya itu tumbuhan, kelinci sebagai herbivora, kemudian serigala sebagai hewan karnivora. Kemudian jaring-jaring makanan, jaringan kompleks dari berbagai rantai makanan yang saling terkait, menunjukkan berbagai cara hewan berinteraksi di ekosistem. Kemudian kompetisi atau persaingan antara spesies untuk sumber daya yang terbatas, seperti makanan, tempat tinggal, dan pasangan. Kemudian predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Kemudian simbiosis, hubungan yang menguntungkan antara dua spesies, misalnya ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Yang pertama adalah mutualisme, yaitu sama-sama untung, yaitu contohnya itu lebah dan bunga. Kemudian komensalisme, yaitu satu spesies mendapat keuntungan sementara yang lain tidak terpengaruh. Contohnya itu ikan remora dan hiu. Ini contohnya, ikan remora akan mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang menempel pada hiu, sedangkan ikan hiu sama sekali tidak terpengaruh atau tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan. Kemudian yang terakhir ada parasitisme, yaitu satu spesies mendapat keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya itu cacing parasit dalam tubuh hewan. Kemudian tipe ekosistem hewan. Ekosistem darat seperti hutan, padang rumput, gurun, dan tundra.
Contoh spesiesnya itu gajah, singa, dan burung. Kemudian ada ekosistem perairan, terdiri dari ekosistem air tawar, sungai, danau, dan air laut. Laut seperti laut, terumbu karang. Contoh spesiesnya itu ikan, lumba-lumba, dan penyu. Kemudian yang terakhir ada ekosistem terestrial, yaitu menggabungkan faktor-faktor fisik dan biotik yang mempengaruhi hewan di daratan. Berikut merupakan contoh dari ekosistem terestrial. Nih, yang menggabungkan faktor fisik dan biotik yang mempengaruhi hewan di daratan. Ini seperti ini. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan disengaja maupun tidak sengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.